Di zaman mitologi Yunani kuno, zaman para dewa, monster, dan pastinya para pahlawan yang kekuatannya bisa mengguncang dunia. Dua yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Hercules yang super perkasa dan Achilles yang katanya nggak terkalahkan. Tapi, ada tahu nggak, di balik semua kekuatan fisik mereka itu, ternyata ada satu kelemahan. Jadi kalau arenanya bukan lagi adu otot, tapi adu argumen, nah disitulah mereka seringkali, bingung sendiri. Jadi, coba kita bayangin deh, kalau dua pahlawan super ini kita suruh debat, kira-kira siapa yang bakal menang? Apa tetap yang ototnya paling besar? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang lebih penting di sini? Ternyata jawabannya itu bukan soal seberapa kuat pukulan mereka, tapi seberapa tajam pikiran mereka. Dan disinilah Hercules dan Achilles sadar kekuatan dan kecepatan mereka jadi nggak ada artinya. Mereka tahu, untuk menaklukkan dunia argumen, mereka butuh senjata yang benar-benar baru. Karena itulah, kedua jagoan kita ini akhirnya pergi ke Athena. Tujuannya, buat berguru pada filsuf terhebat, Aristoteles. Mereka nggak cari pedang baru atau perisai yang lebih kuat, tapi mereka mencari sesuatu yang jauh lebih tajam. Sebuah cetak biru, logika. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Aristoteles ngenalin mereka ke sebuah alat yang luar biasa kuat, namanya syllogism. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani, syllogismos, yang artinya kesimpulan. Anggap aja ini kayak formula ajaib buat berpikir. Sebuah kerangka argumen, di mana kalau kita masukin dua pernyataan yang nyambung, maka kesimpulannya itu pasti benar secara logis. Udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Aristoteles ngejelasin, strukturnya itu sebenarnya simple banget tapi elegan. Cuma ada 3 bagian. Yang pertama, ada premis mayor. Ini pernyataan yang sifatnya umum. Terus yang kedua, ada premis minor. Ini pernyataan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir tentu saja, konklusi atau kesimpulan yang ditarik dari dua premis tadi. Biar gampang, Aristoteles ngasih contoh klasik. Premis mayornya, semua dewa itu abadi. Ini kan kebenaran umum di dunia mereka ya. Terus, premis minornya, Zeus adalah dewa. Ini fakta yang spesifik. Nah, dari dua hal ini, kesimpulannya jadi nggak terhindarkan. Maka, Zeus itu abadi. Kelihatan kan gimana konklusinya itu seolah-olah terkunci rapat oleh premis-premisnya? Coba kita bedah sedikit lebih dalam. Tiap silogisme itu punya 3 istilah kunci. Ada term mayor, yaitu predikat dari konklusi, di contoh tadi itu kata abadi. Terus ada term minor, yaitu subjeknya, Zeus. Dan yang paling penting, ini dia, term tengah. Anggap aja term tengah ini kayak mak comblang. Tugasnya itu ngehubungin Zeus dengan abadi lewat koneksi mereka berdua, yaitu sama-sama dewa. Begitu tugasnya selesai, dia menghilang dari konklusi. Keren kan? Nah, Hercules dan Achilles mulai paham nih. Logika itu ternyata bukan cuma satu alat, tapi lebih kayak sebuah gudang senjata yang isinya macam-macam jenis argumen. Masing-masing punya fungsi sendiri untuk pertempuran logika yang berbeda-beda. Aristoteles pun ngebuka gudang senjatanya. Ada silogisme kategoris. Ini senjata standar buat mengelompokkan sesuatu. Terus ada silogisme disjungtif yang bisa maksa lawan buat milih antara ini atau itu. Ada juga silogisme hipotetis, senjata ampuh buat argumen sebab akibat, jika maka. Dan buat argumen yang super kompleks, ada jurus pamungkasnya, polysyllogism, semacam rantai logika yang nyambung terus. Coba kita lihat salah satu senjatanya beraksi ya. Silogisme disjungtif. Entah Hercules akan melawan Hydra atau dia akan membersihkan kandang. Di sini kita dikasih 2 pilihan. Terus kita dikasih tahu Hercules tidak melawan Hydra. Nah, karena satu pilihan dihilangkan, kesimpulan logisnya cuma satu. Maka dia membersihkan kandang. Simple tapi efektif banget. Nah, yang ini juga nggak kalah keren. Silogisme hipotetis. Ini tuh kayak efek domino logika. Coba perhatiin, jika Achilles bertarung, A, maka kaum Troya akan gemetar, B. Dilanjutin, jika kaum Troya gemetar, B, maka Yunani akan menang, C. Kesimpulannya langsung nyambungin dari A ke C. Maka, jika Achilles bertarung, A, Yunani akan menang, C. Masuk akal kan? Oke, sekarang ujian terakhir buat para pahlawan kita. Ini nih yang sering bikin bingung. Mereka harus ngerti bedanya antara argumen yang bentuknya sempurna sama argumen yang isinya beneran fakta. Ini pertarungan antara validitas dan kebenaran. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja validitas itu soal resep masakan yang benar. Langkah-langkahnya udah urut dan logis. Kalau resepnya diikutin, hasilnya pasti konsisten.
Tapi kebenaran atau soundness itu nggak cuma butuh resep yang benar, tapi juga bahan-bahan yang berkualitas dan asli. Jadi argumen yang sound itu argumen yang resepnya valid, dan bahan-bahannya, premisnya, itu beneran fakta di dunia nyata. Biar jelas, nih kita lihat contohnya. Premis pertama, semua Cyclops punya satu mata. Oke, ini benar di dunia mitologi. Premis kedua, Hercules adalah seorang Cyclops. Nah, ini jelas salah kan? Konklusinya, karena itu, Hercules punya satu mata. Salah juga. Argumen ini secara struktur itu valid, resepnya udah benar. Tapi karena salah satu bahannya, yaitu Hercules adalah Cyclops, itu palsu, maka argumen ini jadi unsound. Kesimpulannya jadi nggak bisa kita percaya, karena landasannya udah salah. Nah, dengan semua ilmu baru ini, Hercules dan Achilles sekarang harus masuk ke sebuah labirin. Tapi isinya bukan monster biasa, isinya adalah monster-monster logika, kesalahan-kesalahan berpikir yang kita kenal sebagai falasi. Monster pertama yang mereka hadapi namanya fallacy of four terms. Ingat kan, silogisme yang sehat itu harus punya 3 istilah. Monster ini licik. Dia coba nyelundupin istilah keempat, yang akhirnya bikin jembatan logikanya putus. Contohnya, semua dewa tinggal di Olympus, semua pahlawan melawan monster. Terus kesimpulannya apa? Nggak ada, karena nggak ada kata yang nyambungin antara dewa dan pahlawan. Selanjutnya, monster yang lebih licik lagi, the undistributed middle. Semua pahlawan itu pemberani, tentara Sparta itu pemberani. Terus ada yang nyimpulin, oh berarti semua tentara Sparta adalah pahlawan. Eits, tunggu dulu. Kesalahannya ada di kata pemberani. Cuma karena pahlawan dan tentara Sparta sama-sama ada di dalam kelompok besar makhluk pemberani, itu nggak berarti mereka adalah kelompok yang sama. Bisa jadi kan mereka 2 kelompok yang berbeda, yang kebetulan sama-sama pemberani. Nah, istilah tengah pemberani ini gagal menghubungkan mereka berdua. Dan monster terakhir, namanya exclusive premises. Monster ini seneng banget sama hal-hal negatif. Aturannya simple, kita nggak bisa narik kesimpulan yang kuat dari 2 premis yang sama-sama negatif. Misalnya, tidak ada dewa yang fana, dan tidak ada manusia yang merupakan dewa. Terus apa kesimpulannya? Nggak ada. 2 pernyataan tidak itu cuma ngasih tahu kita apa yang bukan, tapi nggak ngasih tahu apa yang iya. Akhirnya, setelah mengalahkan semua monster logika dan lulus dari pelatihan Aristoteles, Hercules dan Achilles pun kembali ke dunia. Tapi sekarang mereka bukan cuma sekedar pejuang, mereka juga pemikir. Mereka akhirnya belajar pelajaran yang paling berharga. Logika adalah senjata yang kekuatannya nggak kalah dari pedang manapun. Logika itu ngasih struktur pada kebenaran, ngasih kejernihan pada pikiran, dan yang pasti ngasih kekuatan pada setiap argumen. Mereka kini jadi pahlawan yang seutuhnya, kuat di badan, tajam di pikiran. Nah, sekarang giliran Anda, senjata-senjata para pahlawan kuno ini sudah dibagikan kepada Anda. Pertanyaannya adalah, argumen-argumen mana di dunia Anda yang sekarang siap untuk Anda analisis, pahami, dan taklukkan?